Holy shit, who are these guys? Suatu malam terlihat beberapa orang agen rahasia Union yang bernaung di bawah pimpinan CIA lagi menjalankan tugas mereka. Kali ini para agen ditugaskan untuk menangkap target mereka yang diduga berada di hotel itu atas arahan dari seorang agen bernama Hall yang sekaligus istri dari agen yang bernama Faraday ini. Akhirnya mereka berhasil menangkap si target. I was gonna go to the embassy and hand myself in. Dan inilah The Union. Live, Brennan. Yeah, what is he, a ringer on your CIA soft? Dikarenakan waktu mereka gak banyak, Faraday bersama para agen pun membawa si target bersama hard drive miliknya. Tapi saat Faraday akan memasuki mobil jemputan mereka, tanpa diduga mobil itu tiba-tiba meledak. Rencana mereka pun kini berantakan hingga Brennan selaku penanggung jawab agen Union menyuruh pasukan melalui jalur lain. Meskipun sempat ditentang agen Hall, tapi mau gimana lagi? Akhirnya para agen pun melewati jalur lain hingga satu persatu dari mereka pun malah tewas. Dick, where are you? Dari banyaknya agen yang bertugas, kini hanya tersisa Faraday aja yang udah berada di titik penjemputan lain. Sayangnya Faraday dan target mereka berhasil dibunuh oleh seorang sniper dari arah yang berlawanan. Agen Hall yang berada cukup jauh dari lokasi itu pun gak bisa berbuat banyak saat hard drive yang mereka bawa dicuri oleh orang lain. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Mike baru aja terbangun dari tidur setelah berhakok ria dengan mantan guru SMA-nya yang bernama Nicole. Tanpa ada rasa malu sedikit pun Mike yang akan pergi menyapa anak Nicole yang seumuran dengannya. Mike sendiri tinggal berdua bersama ibunya yang bernama Lorraine setelah kematian ayahnya beberapa tahun lalu. Meskipun Lorraine tahu kalau Mike baru aja tidur di rumah Nicole, Lorraine yang gak terlalu memperdulikan hal itu pun menyuruh Mike untuk segera bekerja. Keseharian Mike adalah seorang kuli proyek seperti membetulkan atau memperbaiki jembatan, tugu kota, bangunan milik pemerintah, dan lain sebagainya. Meskipun hari-hari Mike terbilang cukup berat, tapi Mike selalu menjalaninya dengan ikhlas dan senang hati. Setelah selesai bekerja untuk melepas rasa lelah, Mike dan teman-temannya sering berkumpul di sebuah bar, minum-minum sembari main biliar. Terkadang Mike juga suka mentraktir teman-temannya itu untuk minum bir kesukaan mereka. I got an advance today, so it's all good. Thanks, Mike. Mike yang lagi memesan bir dibuat kaget oleh kedatangan Hall yang tiba-tiba ada di sana. Di sana Mike yang telah lama gak bertemu dengan mantan kekasihnya sangat senang melihat Hall yang malah mengajaknya ke suatu tempat. Oh, si Hall ini mantan pacarnya Mike toh. Ternyata Hall mengajak Mike ke tepian danau untuk sedikit bernostalgia mendengarkan musik kesukaan mereka berdua. Tapi secara mengejutkan saat Mike mulai terbawa suasana, Hall malah membuat Mike pingsan. Keesokan harinya, Mike yang siuman terbangun dan telah berada di hotel tempat tinggal Hall yang terletak di kota London. Saat Mike akan pergi dari tempat itu, Mike disambut baik oleh Brennan yang langsung membawanya ke suatu tempat. Somebody needs to tell me what the hell is going on.
Di tengah perjalanan, Mike yang masih bingung bertanya pada Brennan dan Hall kenapa mereka menculiknya. Ternyata karena data diri Mike belum banyak diketahui banyak orang, Brennan dan Hall berniat untuk memasukkan Mike ke dalam organisasi intelijen Union. We don't recruit out of Princeton or Harvard. We're not looking at tap the Yales. Diketahui Union gak seperti organisasi intelijen lain yang merekrut orang-orang dari universitas atau sekolah khusus para agen. Union merekrut orang-orang dari kalangan umum masyarakat agar data diri mereka gak diketahui banyak orang. Singkat cerita, setibanya di markas, Mike tampak kagum melihat organisasi The Union yang selama ini punya kantor dan beroperasi di pusat kota. Sebelum masuk ke dalam markas, Mike diberi sebuah identitas targetnya nanti yang bernama Juliet. Juliet sendiri merupakan juru lelang barang-barang gelap dan setelah diselidiki lebih lanjut, Juliet ternyata akan melelang hard drive yang dicuri tempo lalu mewakili seorang penjual misterius di sebuah acara lelang yang dia adakan. Dalam markas, Mike langsung disambut oleh anak buah Brennan bernama Athena yang langsung memeriksa kondisi kesehatan Mike. Setelah itu Mike diarahkan ke sebuah tempat pelatihan bela diri untuk bertemu dengan ahli bela diri yang bernama Frank. Keep the new guy in one piece. Agar Mike gak terlalu kaku saat bertugas di lapangan, Mike harus menjalani beberapa tes terlebih dulu. Mendapati hal itu, Mike yang merasa ini semua membahayakan dirinya berniat untuk kabur. Tapi setelah menghubungi sang ibu, Mike yang mendapat saran dari ibunya yang merasa kalau kesempatan ini gak akan datang kedua kalinya. Atas hal itu, Mike kembali menemui Hall dan mengatakan kalau dia akan ikut. Normally we'd put you through a 6-month training program. Program pelatihan Mike pun akhirnya dimulai selama 6 bulan lamanya. Mike harus mau mengikuti beberapa latihan yang diberikan, dimulai dari latihan bela diri dan menembak yang dibimbing oleh Frank dan Hall, tes psikotes dan kesehatan yang dibimbing oleh Athena, kemudian beberapa pelatihan tambahan yang dilatih langsung oleh Hall. Di waktu luangnya, Mike diperkenalkan oleh Brennan pada seorang ahli IT mereka yang dipanggil Mender. Mender dulunya direkrut oleh Brennan karena kehebatannya yang bisa mengembangkan sistem keamanan The Union. Ed Weston, if you're at your cover story, you need to learn that by heart. Meski awal-awal Mike sedikit kesulitan karena banyak beberapa pelatihan dan tes yang sulit dia pahami, tapi lama-kelamaan Mike yang pantang menyerah dan ingin merubah hidup secara gak diduga berhasil menjalani semua pelatihan dan tes. Singkat cerita, acara pelelangan pun akan segera digelar di mana para peserta disuruh untuk membawa masing-masing uang muka senilai 5 juta dolar atau ya sekitar 76 miliar rupiah. Pelelangan kali ini termasuk ke dalam pelelangan buta karena para pembeli bisa menawar dari jarak jauh memakai alat transkripsi khusus yang disediakan pihak lelang agar gak ketahuan Brennan mengutus Mike dalam misi itu. Tugas Mike kali ini membawa uang muka senilai 5 juta dolar yang mereka sediakan untuk diberikan pada Juliet. Semua itu demi mendapat alat transkripsi khusus yang disediakan pihak lelang agar mereka bisa mendapat hard drive yang diduga kini berada di tangan Juliet. Got any spare change, mate? Saat Mike lagi menjalankan tugas, Hall dan para agen melihat kalau Mike lagi diintai oleh pihak musuh dan karena hal itu, para agen pun langsung bergerak. Untungnya atas arahan dari anak buah Juliet, Mike berhasil sampai di sebuah restoran dan dihubungi langsung oleh Juliet. Not that fond of paper trails, huh? A man after my own heart. Dalam panggilan itu, Mike yang mengaku sebagai Mr. Western diminta pergi ke toilet pria untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Ternyata dalam toilet itu terdapat anak buah Juliet yang bernama Ricky bertugas untuk mengecek semua uang yang Mike bawa.
Hall bersama para agen yang bertugas mendapat sedikit kesulitan karena alat komunikasi mereka yang tiba-tiba mati. Mike yang belum sadar akan hal itu pun enjoy aja sembari teleponan dengan Juliet. Setelah memastikan semua uang pas, Juliet berkata kalau alat transkripsi yang terhubung dengan acara lelang buta nanti sebenarnya udah berada di tangan Mike. I guess we don't get to meet in person, huh? Saat Mike akan pergi, tiba-tiba muncul beberapa orang yang akan menembak Mike. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, Hall bersama para agen lain mulai berdatangan. Demi bisa melindungi alat transkripsi itu, Mike diminta Hall untuk kabur. Tanpa diduga, Mike yang gak tahu lokasi di sana malah memasuki sebuah acara pentas anak-anak. Saat yang lain bertempur melawan musuh, Mike yang sendirian berusaha mencari jalan keluar untuk segera bertemu dengan kelompoknya. Hingga di suatu momen Mike harus bertemu dengan seorang wanita yang langsung menghajar Mike habis-habisan. Saat Mike dalam keadaan terdesak, alat transkripsi yang dia bawa malah terjatuh ke dalam bak pencucian. Beruntung gak lama kemudian Neneng Hall datang dan segera melumpuhkan wanita itu. Yeah, they had these, boss. Meski misi mereka berhasil, tapi alat yang mereka dapatkan malah rusak, gak bisa digunakan lagi, membuat misi mereka tadi terbilang sia-sia. Dari beberapa senjata musuh yang dia dapat, Hall berkata pada Brennan kalau yang menyerang mereka tadi adalah agen Rusia. We don't have a leak. I trust everybody in this room. Dikarenakan acara lelang berlangsung kurang dari 48 jam lagi, Brennan menyuruh kelompoknya termasuk Mike untuk mencuri alat transkripsi dari orang lain. Kali ini mereka menargetkan kelompok Rusia karena sebelumnya mereka diserang oleh para agen Rusia itu. Walaupun kelompok yang akan mereka serang merupakan mantan pasukan khusus, tapi Hall dan yang lain gak gentar sedikit pun. Wah, bakal seru nih. Surveillance in position. You are clear to go. Saat Hall, Mike, dan yang lain lagi bertugas menyusup ke kediaman kelompok Rusia, Athena memantau mereka dari dalam mobil dengan tanpa kesulitan yang berarti. Bahkan terkesan easy, kelompok Hall dapat melumpuhkan semua target mereka. Setelah mendapat alat transkripsi dari target mereka yang gak sengaja berhasil dilumpuhkan oleh Mike, Hall yang gak kunjung mendapat kabar dari Athena merasa ada hal yang janggal. Saat dicek oleh kelompoknya, benar aja Athena ternyata telah tewas. Oh, no. Hang in there, sweetie. Di sana Hall mendapat lembaran kertas yang terselip di jaket Athena dan kertas itu bergambar gedung markas The Union berada. Menyadari identitas mereka ketahuan, Athena segera berusaha melapor pada Brennan meski pada akhirnya markas The Union harus hancur dan beberapa anggota dari The Union menjadi korban dalam peristiwa itu. Di tempat persembunyian, Hall sangat bersedih karena dia telah kehilangan Brennan dan semua kawan-kawannya yang selama ini telah bersamanya. Be the damn Russians again. Revenge. Beruntung di pagi hari, Hall dan Mike mendapat kabar kalau Brennan masih hidup dan segera pergi ke lokasi keberadaan Brennan saat ini. Di tempat persembunyian berikutnya, Brennan berkata kalau mereka harus fokus pada tugas. Then we gotta make sure the bidding lasts long enough to get the exact location. Di tengah perbincangan pimpinan CIA yang kita sebut Ajuk aja lah ya sesuai request. Aduh, Ajuk pakai kol-kolah, jadi Ajuk, jadi gitu ya Brad. Seperti biasa menghampiri Brennan menyuruh The Union untuk segera menyelesaikan tugas. Kalau tugas mereka kali ini kacau, The Union akan tamat. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to tonight's auction. Malam itu acara pelelangan buta pun akhirnya dimulai, di mana kali ini Mike dan Hall bertugas untuk menangkap Juliet. Karena keberadaan Juliet belum diketahui, Mender menunjukkan skillnya di hadapan para agen The Union dengan alat transkripsi yang mereka dapat.
Dari 100 juta dolar hingga 500 juta dolar tawaran untuk hard drive itu mulai diberikan dari para peserta pelelangan. Untungnya sebelum pelelangan itu berakhir, Mender berhasil mendapat lokasi dari Juliet yang langsung dihampiri oleh Mike dan Hall. Mengetahui maksud kesumpingan mereka gitu. Juliet pun mengakhiri acara pelelangan dan membawa mereka ke kediamannya. Di sanalah Juliet memberikan apa yang mereka mau, yaitu hard drive yang dititipkan seseorang pada Juliet tempo lalu. Ternyata hard drive itu sangat berharga bagi The Union karena di dalamnya terdapat beberapa informasi rahasia, termasuk daftar agen rahasia bersama para anggotanya dari berbagai negara manapun. Atas hal itu, The Union dan CIA gak mau kalau hard drive itu jatuh ke tangan orang yang salah. Gak lama kemudian, setelah memeriksa keaslian dari hard drive itu secara mengejutkan, Faraday yang ternyata masih hidup datang menghampiri Hall. Di hadapan Hall, Faraday berkata kalau dia sengaja memalsukan kematiannya karena ada pengkhianat dalam The Union. Trieste was a setup. Someone knew we were coming. Mengetahui kalau Faraday merupakan mantan suami dari Hall, tentu Mike yang masih suka terhadap Hall cemburu. Tapi saat tahu kalau Faraday adalah orang yang mengajarkan bela diri sama seperti Frank, Mike yang akan memukul Faraday pun mengurungkan niatnya. Aduh! This guy had all the combat training, right? Yes, Mike. Untuk menyelamatkan hard drive itu, Faraday memerintahkan Hall dan Mike datang esok hari ke jembatan Albert pada pukul 9 pagi. Faraday akan menemui mereka dan menyerahkan hard drive itu bersama-sama ke pihak yang berwenang. Singkat cerita, di keesokan harinya di lokasi yang ditentukan, Mike datang sedikit terlambat karena dia pergi ke jembatan yang salah. Gak lama dari itu muncul panggilan dari Faraday yang mengatakan kalau dialah pengkhianat itu. Semalam saat Faraday datang, Juliet diam-diam berhasil menukar hard drive yang dibawa Hall. Dan untuk menghilangkan jejak, Faraday sengaja mengadu domba Hall dan Mike melaporkan mereka berdua pada CIA. Dan benar aja, Ajok bersama kelompoknya datang. Setelah panggilan itu berakhir, memaksa Hall menyerahkan koper yang dia bawa. Gak mau dicap sebagai pengkhianat. Saat perahu mulai mendekat, Hall segera menyuruh Mike untuk loncat dan kemudian... Hey, Foster. Atas kejadian itu, Brennan ditangkap dan dibawa ke ruangan interogasi karena Brennan bertanggung jawab atas Mike dan juga Hall. Untungnya semalam saat Hall memeluk Faraday, dia berhasil memasang alat pelacak di bajunya. Mike, the Union is out of the game. We're on the run from the CIA. Mengetahui lokasi Faraday saat ini, Hall meminta Mike mencari cara agar mereka bisa terbang ke wilayah Istria tanpa diketahui oleh orang lain. Beruntung atas bantuan rekan Mike yang bernama Bobby, Mike dan Hall bisa terbang diam-diam ke wilayah Istria menggunakan pesawat kargo. Setibanya mereka di Bandara Istria, Mike langsung mencuri sebuah mobil dan membawa Hall ke lokasi Faraday saat ini. Dan di sana mereka berdua melihat kalau Faraday bersama kelompoknya kini akan pergi menghampiri kelompok Rusia yang diperkirakan akan membeli hard drive yang dia bawa. Dengan tergesa-gesa, Mike dan Hall segera menggaspol mobil mengikuti arah kemana mereka melakukan transaksi. Di sebuah pusat kota, terlihat Faraday lagi bersama Juliet bertemu dengan sekelompok orang Rusia yang dipimpin seorang pria bernama Lagos. Sebelum transaksi dimulai, beruntung Hall tiba tepat waktu duduk di antara mereka. Di sana Lagos yang takut kekacauan terjadi menyuruh Hall agar segera menyelesaikan urusannya. So what do you want, Rox? I want you to go to prison.
Saat tiba waktunya, Hall memberikan kode pada Mike agar mengambil koper berisi hard drive yang dia lempar. Mike yang berhasil kabur membawa koper itu dikejar oleh anak buah Lagos yang gak mau usaha mereka sia-sia. Saat Faraday akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hall, tiba-tiba Juliet yang gak mau kekacauan terjadi pun pergi meninggalkan mereka. Akibat keputusan Juliet barusan, Faraday yang emosi segera menyerang Hall saat dirinya lengah. Gak mau harta berharganya jatuh ke tangan Mike, tentu aja Faraday pun ikut serta mengejar Mike. What about you? Come up on the roof, it's getting real crowded. Mike yang terkepung sendirian berada di loteng pemukiman warga berusaha keras untuk melumpuhkan anak buah Lagos. Untungnya atas bantuan dari Hall yang segera datang menghampiri Mike, beberapa anak buah Lagos pun berhasil mereka lumpuhkan. You're welcome! Hingga di suatu momen Hall berhasil ditawan oleh Faraday yang meminta Mike menyerahkan koper tersebut. Saat Mike baru aja akan menuruti perintah Faraday, tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah mobil yang dikendarai anak buah Lagos akan menabrak mereka. Melihat Mike dan Hall berhasil kabur, Faraday segera mencuri Porsche 911 Carrera berwarna ungu agar lebih gampang mengejar. Hall yang terpisah dengan Mike pun melakukan hal yang sama, mencuri sebuah mobil Ford Focus MK2 berwarna oranye. Di pesisir pantai, Mike yang tertabrak dan bergelantung di kap mobil yang dikendarai oleh Lagos tiba-tiba masuk ke dalam bagasi mobil orang lain saat mobil Lagos menabrak. Melihat koper berisi hard drive itu terpental, Faraday yang sedari tadi mengikuti Mike pun berhasil mendapat koper itu. Gak mau koper tersebut jatuh ke tangan Faraday, Lagos yang ingin gratisan pun sontak mengejar Faraday. Dalam perjalanan, berbagai cara Hall dan Lagos lakukan agar mereka bisa menjatuhkan mobil Faraday. Hingga setelah beberapa kali mencoba, Mike yang terkunci dalam bagasi berhasil keluar dan menjatuhkan Lagos. Tanpa membuang waktu lama, setelah memberi pelajaran pada Lagos, Mike menyusul Hall yang masih membuntuti Faraday. Walaupun Hall sempat terpental membuat mobilnya mogok, tapi Hall yang pantang menyerah terus berusaha menyusul Faraday. Tapi sayangnya saat mobil Mike dan Faraday berdekatan, mobil Mike berhasil tersingkir. Melihat hal itu, Hall segera menghentikan mobilnya, meneriaki nama Mike yang dia duga telah tewas. Tapi secara mengejutkan, atas latihannya selama ini saat mobilnya terjatuh, Mike bisa keluar terlebih dulu. Yah, meskipun beberapa badannya harus barabak akibat terkena bebatuan tebing yang cukup tajam. Sebelum jemputan Faraday datang, walau lokasi mereka kini cukup jauh, Mike menyuruh Hall untuk tetap yakin dan mengambil jalan pintas. Dan saran Mike didengar oleh Hall yang langsung mempraktekannya. Saat mereka udah dekat dengan mobil Faraday, Hall seketika menyuruh Mike untuk melompat, tapi tiba-tiba karena pintu kanan mobilnya macet lagi dan lagi, Mike harus mendapat beberapa luka di tubuhnya dan langsung keluar mencoba menghentikan Faraday yang akan kabur. Karena Faraday adalah mantan suaminya, Hall mencoba memberikan kesempatan kedua bagi Faraday untuk menyerahkan diri. Tapi alih-alih menuruti permintaan Hall, Faraday malah berniat untuk menembak Hall. Tapi untungnya Hall yang cepat bisa terlebih dulu membunuh Faraday. Mamam tah. Beberapa waktu kemudian terlihat Mike kini berada di acara resepsi pernikahan temannya yang bernama Tommy. Acara itu juga dihadiri oleh Hall yang sengaja dibawa oleh Mike untuk dikenalkan pada teman-temannya. Aduh, dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Wah, hujan guys. I spit so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down.